Riak-riak masalah. Mengenali permasalahan umum, siswa Bismillahirrohmanirrohim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita akan fitrah manusia yang bisa berbuat salah atau menghadapi masalah, dan pentingnya kesadaran serta upaya perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami muliakan, setelah pada video sebelumnya kita menjelajahi berbagai tahapan perkembangan peserta didik, kini saatnya kita mempertajam kepekaan kita untuk mengenali berbagai riak-riak masalah yang mungkin mereka hadapi. Setiap siswa dalam perjalanannya pasti akan bertemu dengan berbagai tantangan atau kesulitan. Tugas kita sebagai pendidik yang peduli adalah mampu melihat gejala-gejala awal agar dapat memberikan dukungan atau bantuan yang tepat waktu. Permasalahan yang dialami siswa bisa sangat beragam, namun secara umum dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa bidang utama. Pertama, mari kita lihat permasalahan belajar. Ini adalah jenis masalah yang mungkin paling sering Bapak atau Ibu temui atau deteksi secara langsung di kelas karena dampaknya terlihat pada performa akademis mereka. Apa saja bentuknya? Bisa jadi, siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan perhatian, mudah terdistraksi, atau sering melamun. Mungkin juga siswa menunjukkan motivasi belajar yang rendah, tampak tidak antusias, mudah menyerah, atau sering tidak mengerjakan tugas. Ada pula siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran tertentu atau memiliki kebiasaan belajar yang tidak efektif, misalnya hanya menghafal tanpa pemahaman atau manajemen waktu yang buruk. Kadang kita juga menemukan siswa yang sebenarnya punya potensi, namun prestasinya di bawah kemampuan atau yang kita sebut underachievement. Perilaku menghindar dari tugas akademik juga bisa menjadi sinyal adanya masalah belajar. Sebagai guru, penting untuk tidak langsung melabeli siswa yang mengalami hal ini sebagai malas atau tidak mampu. Selalu ada alasan di baliknya yang perlu kita gali lebih dalam. Kedua, adalah permasalahan pribadi. Ini berkaitan dengan kondisi internal siswa, perasaan mereka, bagaimana mereka memandang diri sendiri, dan kesejahteraan emosionalnya. Beberapa contohnya adalah siswa dengan konsep diri yang negatif atau harga diri rendah, yang merasa tidak berharga atau tidak mampu. Ada juga siswa yang mengalami kecemasan yang berlebihan, entah itu kecemasan sosial, kecemasan menghadapi ujian, atau kecemasan umum lainnya. Stres akibat berbagai tekanan juga sering dialami siswa. Kita juga mungkin menemukan siswa yang kesulitan mengelola emosinya, mudah meledak-ledak, atau justru terus-menerus murung. Kurangnya rasa percaya diri, masalah terkait citra tubuh, terutama pada remaja, atau kebingungan akan identitas diri juga termasuk dalam kategori ini. Terkadang, pengalaman trauma atau kejadian negatif di masa lalu juga bisa menjadi sumber masalah pribadi yang signifikan. Gejala-gejala ini mungkin tidak selalu terlihat jelas, namun perubahan perilaku, mood, atau ekspresi siswa bisa menjadi petunjuk bagi kita. Ketiga, permasalahan sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana siswa berinteraksi dengan orang lain, baik itu teman sebaya, guru, maupun anggota keluarganya. Contoh yang sering muncul adalah kesulitan berteman atau membangun hubungan yang sehat, merasa kesepian, atau canggung dalam situasi sosial. Konflik dengan teman sebaya, perselisihan, atau pertengkaran juga kerap terjadi. Lebih jauh lagi, ada siswa yang mengalami penolakan sosial atau isolasi, dikucilkan oleh teman-temannya, yang dampaknya bisa sangat besar pada harga diri mereka. Isu serius lainnya adalah perundungan atau bullying, baik siswa sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tekanan teman sebaya yang negatif juga menjadi tantangan besar, di mana siswa merasa terpaksa mengikuti perilaku kelompok yang merugikan. Selain itu, kesulitan berkomunikasi secara efektif, atau bahkan masalah dalam hubungan dengan keluarga juga bisa menjadi sumber permasalahan sosial yang berdampak ke sekolah. Dinamika sosial di kelas dan di lingkungan sekolah perlu kita amati dengan saksama. Siapa yang tampak sendirian? Siapa yang sering terlibat konflik? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting. Keempat, terutama untuk siswa jenjang SMP ke atas, adalah permasalahan karir atau lebih tepatnya perencanaan masa depan. Di usia ini, siswa mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan yang akan memengaruhi jalur pendidikan dan karirnya kelak. Permasalahan yang mungkin muncul misalnya ketidaktahuan
atau kebingungan mengenai minat dan bakat diri sendiri. Mereka merasa tidak tahu apa yang mereka sukai atau kuasai. Kurangnya informasi mengenai pilihan pendidikan lanjutan atau profesi juga menjadi kendala. Akibatnya, mereka bisa mengalami kecemasan dalam membuat keputusan pendidikan atau karir, takut salah pilih, atau merasa tertekan oleh ekspektasi orang tua. Kadang terjadi ketidaksesuaian antara minat dan bakat dengan pilihan yang diambil, atau mereka memiliki cita-cita yang kurang realistis tanpa perencanaan yang jelas. Bapak dan Ibu guru, penting untuk kita ingat bahwa satu masalah seringkali tidak berdiri sendiri. Ia bisa terkait dengan masalah lain. Misalnya, siswa yang kesulitan belajar bisa jadi karena ia sedang mengalami masalah pribadi seperti kecemasan, yang mungkin dipicu oleh konflik di rumah. Tingkat keparahan masalah pun bervariasi. Ada yang ringan dan bisa kita bantu dengan bimbingan sederhana. Namun ada pula yang menunjukkan indikasi masalah yang lebih serius dan kompleks yang memerlukan penanganan dari ahli, yaitu guru BK atau konselor profesional. Tugas kita sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas dalam konteks teacher as counselor adalah menjadi lebih peka terhadap gejala-gejala awal ini. Mengenali riak-riak masalah ini adalah langkah pertama dan sangat krusial sebelum kita bisa memberikan dukungan yang tepat atau membantu siswa mendapatkan bantuan yang lebih komprehensif jika memang diperlukan. Kepekaan kita bisa menjadi pintu pembuka bagi siswa untuk mendapatkan pertolongan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan-kebutuhan psikologis dasar siswa yang jika terpenuhi dapat membantu mencegah timbulnya banyak permasalahan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.